Mengenal sejarah perkembangan agama Hindu di India. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beberapa agama yang dianut masyarakatnya. Inilah yang kemudian melengkapi Bhinneka Tunggal Ika dan memicu toleransi saling hormat-menghormati. Salah satunya agama Hindu yang dianut masyarakat seperti yang ada di Pulau Bali. Agama Hindu merupakan agama yang tertua di dunia dan masih berkembang hingga saat ini. Ajarannya masih relevan hingga saat ini meskipun telah berkembang sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Agama ini pertama kali muncul di lembah Sungai Sindhu di daerah India Barat Daya, yang kini tempat ini lebih dikenal dengan daerah Punyam. Nama Hindu berawal dari nama sebuah sungai yang bernama Sindhu. Pada awalnya bangsa Persia menyebut kata Hindu untuk nama Sindhu. Setelah mengadakan kontak di lembah tersebut, hal ini karena bangsa Persia tidak terlalu bisa mengucapkan S. Ajaran agama ini merupakan ajaran yang bersifat universal serta memberikan kebebasan bagi para pemeluknya untuk menjalankan sejarah agama ini serta mendalaminya. Hindu terbagi menjadi beberapa golongan karena sifatnya yang universal. Zaman atau fase perkembangan menurut sejarah. Perkembangan agama Hindu terbagi menjadi beberapa zaman atau fase. Di antaranya, yang pertama, zaman Weda, yang kedua, zaman Brahmana, dan pembagian golongannya antara lain: yang pertama, golongan Brahmana; yang kedua, golongan Ksatria; yang ketiga, golongan Waisya; yang keempat, golongan Sudra. Perkembangan agama Hindu di India pun terbagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Dari peninggalan benda-benda purbakala di Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalan yang menarik ialah sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Siwa. Peninggalan tersebut erat hubungannya dengan ajaran Weda, karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Zaman Weda dimulai pada waktu bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Bayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Walaupun dewa-dewa itu banyak, namun semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan yang Maha Tunggal. Tuhan yang tunggal dan maha kuasa dipandang sebagai pengatur tertib alam semesta yang disebut Terta. Pada zaman ini, masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana ini ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Sedangkan pada zaman Upanishad, yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan saji saja, akan tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir pandang sebagai pengatur tertib alam semesta yang disebut Terta. Pada zaman ini, masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria,
Waisya, dan Sudra. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana ini ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Sedangkan pada zaman Upanishad, yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan saji saja, akan tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam gaib. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Pada zaman ini muncullah ajaran filsafat yang tinggi-tinggi, yang kemudian dikembangkan pula pada ajaran Darsana, Itisa, dan Purana. Sejak zaman Purana, pemujaan Tuhan sebagai Trimurti menjadi umum. Selanjutnya pada zaman Buddha, dimulai ketika putra raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Agama Hindu dari India Selatan menyebar sampai keluar India melalui beberapa cara. Dari sekian arah penyebaran, ajaran agama Hindu sampai juga di Nusantara.